Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhul absar wa huwal latiful khabir wa la tahwihil amakin wa huwal qahhar fawqa ibadihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah tentunya mendasari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk ataupun sesuatu selain daripadanya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki keserupaan atau kesamaan dengan makhluknya. Allah itu munazzahun dari segala bentuk penyerupaan dan keserupaan dengan ciptaan-ciptaannya. Maka itu tidak mungkin bagi kita membayangkan Allah seperti kita membayangkan makhluk, atau memberikan sifat-sifat yang sifatnya fisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menyampaikan kepada kita Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, namun sifat mendengar dan melihatnya berbeda dari makhluk yang terbatas dalam ruang dan waktu. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Allah juga berfirman di dalam suratul Ikhlas, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayol ikhwah, di dalam ayat ini Allah menegaskan lagi bahwa tidak ada satupun makhluk yang setara atau sebanding dengan dirinya. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa Allah tidak memerlukan tempat, tidak disifati dengan waktu, dan tidak membutuhkan sesuatu apapun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Kana Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan." Artinya, Allah ada tanpa tempat dan Dia sekarang tetap seperti sebelum adanya tempat. Ayyuhal ikhwah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah yang tidak terikat oleh tempat dan waktu juga dikuatkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Artinya, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu selain daripadanya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Bahkan sebelum diciptakannya arsy, langit, bumi, ataupun segala sesuatu yang kita kenal di alam semesta ini. Allah sudah ada. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim yang lam yazal wa la yazal. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'." Artinya, engkau adalah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu pun di atasmu, dan engkau adalah zat yang maha dekat, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa zahir di sini berarti keagungannya yang tidak ada sesuatu di atasnya. Dan batin di sini menunjukkan
kedekatannya yang tidak terbatasi oleh jarak ataupun arah. Dari sini kita memahami bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan keagungan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas dalam arti tempat, karena dia tidak tergantung pada arah dan tidak memerlukan ruang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walillahil matsalul a'la." Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala sifat yang paling tinggi. Surah An-Nahl ayat 60. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Bahkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar menegaskan bahwa barang siapa yang berkata Allah di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau pada sesuatu, maka dia telah berbuat syirik, karena Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak pula terikat oleh sesuatu apapun. Sebagai orang yang beriman, kita harus memegang teguh konsep at-tanzih, artinya pensucian Allah daripada sifat-sifat makhluk. Menetapkan bahwa Allah berada dalam sesuatu tempat atau membutuhkan ruang berarti merendahkan keagungan Allah, dan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami sifat-sifat Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berpegang pada prinsip bila kaifin, yang artinya tanpa menanyakan bagaimana. Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya mengenai istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas 'arsy, beliau menjawab, al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Artinya istiwa itu diketahui maknanya, namun kaifiatnya tidak diketahui. Mengimaninya adalah wajib hukumnya dan bertanya tentangnya adalah suatu bid'ah. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwa kita harus mengimani apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, namun kita tidak perlu mencari-cari sebagaimana atau seperti apa Allah itu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, yang artinya dan mereka tidak mengetahui ilmunya. Surah Taha ayat 110. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, aqidah yang benar dan lurus adalah kunci untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di dunia serta di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana kamu berada. Suratul Hadid ayat 4. Ayul ikhwah, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dengan kita, bukan dalam pengertian fisik ataupun jarak, namun dengan ilmu dan pengawasannya lah. Allah adalah Al-Qarib, yang maha dekat, dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah itu sendiri. Maka sebagai seorang muslim yang beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya kita menanamkan keyakinan yang murni tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat serta ulama-ulama salaf. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berpegang teguh pada akidah yang lurus dan menjauhkan diri daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan membawa kita pada kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.